Halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Andi Wibowo di channel ini. Ya, ini dia. Ada Vario baru dan Vario yang lama. Seperti di video sebelumnya, gua akan buat perbedaan dari motor yang lama dan motor yang baru. Kalau sebelumnya itu kan yang Yamaha NMAX ya, Yamaha NMAX yang old dan Yamaha NMAX yang new. Dan kali ini ya, walaupun ini motor udah nggak baru-baru banget, tapi kenapa nggak aja gitu dibuat videonya. Mumpung lagi bulan puasa gini, kita ngabuburit buat video apa aja perbedaan dari Vario lama dan Vario baru. Oke, yang pertama adalah dari desainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri dari desainnya, ini desain yang baru dan ini desain yang lama. Sudah sangat jelas berbeda. Desain yang baru itu lebih gahar dibanding yang lama. Dan dia juga lebih gambut dilihatnya dibanding yang lama. Kalau yang lama ini agak slim ya, dan yang ini agak gemuk. Tapi dari yang kedua ini yang gue lihat, tentu aja lebih bagus yang baru. Jadi nggak ketinggalan zaman gitu sama motor-motor kompetitornya. Lalu yang gak gue suka tuh karena ini agak lebih besar dan kepalanya kecil. Dan ini kan kepalanya segini ya. Jadi kayak kalau yang kayak gini tuh kayak apa sih, badannya kegedean, kepalanya kekecilan gitu. Kalau menurut gue sih gue ngeliatnya kayak gitu ya. Ini ada stiker Lanut Halim ya. Jadi yang punya ini mengerikan juga. Kalau yang lama itu seperti ini, dia ada bezel silvernya tuh di sini dan ada tulisan Hondanya. Dan ini desain bagian belakangnya sudah jelas beda banget. Bagian belakangnya itu lampu sennya itu lokasinya udah beda di sini ya. Terus kalau ini tetap masih nyatu sama lampu belakangnya. Jadi ini selera teman-teman lebih baik yang lama ataupun yang baru. Itu tergantung dari selera lagi. Oke, lalu yang kedua adalah perbedaannya. Kalau yang baru ini sudah LED semuanya. LED light dari lampu depan, lampu belakang, lampu sennya, bahkan sampai LED. Ini desain lampunya tuh beda bagian sininya nih. Di sini dia udah masuk. Wow, lebih keren ya, DRL gitu. Dan kalau yang lama, itu memang lampu utamanya itu sudah memakai LED light. Tapi yang lama itu lampu sen dan lampu belakangnya itu masih memakai bohlam. Kalau Vario yang lama, dia memang sudah nyala juga, tapi hanya di sini saja bagian LED-nya. Sudah jelas sangat berbeda. Tuh, berbeda kan? Desainnya, teman-teman lebih suka yang mana? Kalau gue sih, ini kalau gue pendapat pribadi ya, kalau untuk detailnya gue lebih suka yang ini. Tapi kalau untuk secara ke jauh gitu lihat begini nih, gue lebih suka yang ini karena lebih ramping aja gitu. Apa karena gue punya yang ini? Ya pokoknya itu selera masing-masing ya. Nah kalau kita lihat desain dari samping itu seperti ini untuk Vario yang lamanya ya. Jadi ya lekukan-lekukannya itu berbeda dengan Vario yang baru. Nah, ini dia Vario yang baru tuh lekukannya seperti ini. Tuh. Lebih modern ya. Kalau untuk desain joknya sih ya sama ya, kurang lebih sama. Tapi kalau untuk desain bagian behelnya ini berbeda. Ini yang lama dan ini yang baru seperti ini. Dia ada lubangnya di sini. Dia juga ada lubangnya tapi lebih kecil ya. Udah sih mungkin itu aja ya. Oke, selanjutnya itu di bagian speedometernya. Nah, ini speedometer yang lama. Speedometer yang lama itu masih bentuknya begini, dan kalau kita nyalain, ya di sini masih bermain jarum, tapi di bagian ini tuh udah digital. Kita lihat yang baru. Nah, yang baru ini sudah full digital. Kita nyalain terlebih dahulu. Wah, dia sudah digital, tidak ada jarum-jarumannya lagi. Luar biasa, dan dia bentuknya lebih kecil ya kalau yang baru itu. Kalau yang lama itu lebih luas dilihatnya, lebih lebar. Oke, ini masih masuk di bagian kepalanya, bagian kepala motornya. Nah ini ada hand sanitizer. Di sini ada tombol select dan set untuk di bagian speedometernya. Ini bagian yang di sebelah kirinya ada klakson, ada lampu jauh dan lampu dekat, dan ini ada buat sign, ini ada idling stop. Ya kurang lebih sama kayak di Vario lama. Kalau di bagian ininya sih hampir sama semua ya, nggak ada perbedaannya. Jadi perbedaannya cuma di bagian sini aja. Dan dimensi kepalanya ini lebih besar, dan ini dimensi kepala ini lebih kecil.
Oke, lanjut sekarang di bagian kunci. Ya, ini kuncinya masih colok-colok, tapi sebenarnya gue ada kunci yang bisa ada alarmnya, tapi kebetulan gue nggak pakai yang itu, gue pakai yang biasa aja. Nggak tahu kenapa, karena kalau bawa yang itu sering diisengin. Mungkin teman-teman ada yang sering diisengin sama adiknya ataupun temennya karena pakai kunci yang bisa dipencet-pencet itu loh. Lalu ini kuncinya sudah keyless. Gue pertama tuh bingung pakai keyless gimana ya. Kalau keyless mobil kan tinggal taruh doang ya. Dan ini keyless motor. Nah, coba kita matiin dulu. Ternyata harus dipencet dulu. Misalkan ini masih merah, kita harus buat hijau dulu. Lalu kita pencet. Habis itu kita pencet ini dulu nih. Tuh, kalau ini udah nyala, baru bisa dinyala ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian sininya ya. Kalau keyless tuh kayak gini. Dan kalau yang Vario lama tuh masih begini. Kayak motor gua spesies sih modelnya. Oke, sekarang kita masuk di bagian desain peleknya. Nah, ini pelek yang lama tuh kayak gini. Kalau untuk Vario yang baru, 150 baru yang all new Vario ini, peleknya udah beda. Ini ada dua jeriji begini ya. Kalau satu bagian tulangannya ini ada dua jeriji gini. Ya pokoknya beda deh. Teman-teman lebih suka pelek yang baru ataupun yang lama? Bisa komen di bawah ya. Oke, tadi udah ngomongin pelek yang desainnya berbeda. Sekarang di bagian bannya pun memang ban bawaannya itu sudah beda juga. Kalau yang baru ini 100/90, kalau yang lama ini 90/90. Jadi kalau yang dari yang lama ke yang baru itu naik gitu, naik 10 gitu ya. Dari 90 jadi 100. Di 100 kayak gini. Dia agak lebih lebar gitu ya. Perbedaan selanjutnya adalah dari kedua motor ini, yaitu bagian knalpotnya. Nah, ini knalpot yang baru. Bentuknya tuh begini, udah ada putih-putihnya di sini nih. Udah ada cover knalpot yang bentuknya seperti ini, dan bagian ujung knalpotnya ini mirip kayak Honda ADV ya. Kalau yang ini mirip kayak spesi gua sih, masih mirip. Cuma ya covernya aja beda. Ya, pokoknya ini Honda Vario yang lama. Dan ini desain Honda Vario yang baru. Nah, sekarang masuk ke bagian mesinnya. Menurut blog Otif, kalau Vario yang baru ini mendekati seperti mesinnya PCX. Ya, walaupun yang Vario lama juga dibilangnya begitu ya. Tapi ini lebih mendekati mesin PCX karena performanya itu lebih bagus yang ini dibanding yang lama. Oke, selain Vario baru ini mempunyai keyless, yang Vario lama tuh belum. Dan ya ini lebih ininya lagi nih. Kalau Vario baru itu tidak ada kickstarter. Ayo, tidak ada kickstarternya. Kalau yang lama itu masih ada kickstarter ini. Ya, ini dia. Kalau yang lama ini masih ada kickstarter. Jadi kalau misalkan amit-amit kalau akinya habis, dia masih bisa di-kick. Tapi kalau yang ini tidak ada kickstarternya. Tapi tenang, walaupun yang Vario baru ini tidak ada kickstarternya, tapi di speedometernya itu sudah ada bagian yang memantau untuk pelemahan akinya. Jadi jangan khawatir. Jadi sebelum aki habis sudah dikasih tahu terlebih dahulu di bagian speedometernya kalau untuk kita ganti aki. Jadi teman-teman, intinya kita harus perhatian juga terhadap motor kita. Nah, jadi mungkin kalau menurut pandangan gue, perbedaannya itu seperti itu dari Vario yang baru dan Vario yang lama. Itu gue ngeliat dari segi ya, sekilas-sekilas dari luarnya aja ya. Walaupun Vario baru ini sudah keluarnya sudah lama, tapi emang salah kalau kita bahas saat ini gitu ya, mumpung bisa kita jadikan konten. Oke. Kalau dari teman-teman kayak gimana? Teman-teman lebih suka Vario yang lama seperti ini ataupun Vario yang baru seperti ini? Itu selera masing-masing. Kalau gue ya lebih kesuka dua-duanya kalau misalkan kita punya motor dua-duanya. Tapi yang jelasnya Vario yang baru itu lebih modern dibanding dengan Vario yang lama. Oke, mungkin itu aja dari gua video kali ini. Semoga video perbedaan Vario yang baru dan yang lama ini bisa memberikan informasi ke teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, kalian tinggal tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa
nyalakan tombol loncengnya ya. Itu aja dari gua Andi Vivo. Stay tune terus di video gua selanjutnya. Jangan lupa bersyukur.